Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Uswatun Hasana dengan NIM 22231028 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi layanan khusus. Yang pertama itu pengertian dari administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didik agar mereka lebih nyaman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun jenis-jenis dari layanan khusus, yaitu yang pertama ada layanan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah atau perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama itu membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Adapun fungsi dari perpustakaan di sekolah adalah yang pertama itu fungsi pendidikan, yang kedua informasi, yang kedua fungsi rekreasi, ada fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, dan fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Selanjutnya itu ada layanan laboratorium. Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain itu melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Perencanaan penggunaan labor sebelum guru dan siswa itu menggunakan labor, perlu dibuat perencanaan penggunaan. Laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu jenis-jenis laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Layanan selanjutnya itu ada UKS, Unit Kesehatan Sekolah, yaitu menurut seorang ahli, Jersey Faring William, mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-murid yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya itu ada sarana ibadah. Di setiap sekolah yang ada, layanan sarana peribadatan sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, dan khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Selanjutnya itu ada asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan yang menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, maka diperlukan asrama. Selain bermanfaat bagi peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut, serta juga terdapat banyak manfaat dari layanan asrama lainnya. Selanjutnya itu ada koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Selanjutnya itu ada layanan kantin sekolah. Kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar.
di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Maka kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh darmi wanita sekolah. Selanjutnya itu ada transportasi, layanan transportasi. Sarana transportasi bagi para peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan. Adapun manfaat atau dampak sendiri dari adanya layanan transportasi sekolah ini dapat dirasakan oleh guru, orang tua siswa, dan juga sekolah. Adanya transportasi sekolah dapat membantu siswa untuk lebih disiplin karena bisa datang dan pulang tepat waktu dan membuat orang tua lebih percaya akan keselamatan anak mereka dari berangkat sekolah sampai pulang ke rumah kembali. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan khusus kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis dari layanan khusus bagi peserta didik yaitu ada layanan perpustakaan, layanan laboratorium, layanan UKS, kantin sekolah, sarana ibadah, asrama, koperasi, dan juga transportasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.